stunting menjadi salah satu masalah yang fokus diatasi oleh pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu memasang target stunting harus turun ke angka 14% pada 2024. Stunting adalah masalah kurang gizi dan nutrisi kronis yang ditandai tinggi badan anak lebih pendek dari standar anak seusianya. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal seperti lambat berbicara atau berjalan, hingga sering mengalami sakit. Upaya pencegahan dan penurunan angka stunting di Indonesia bukan hanya menjadi urusan pemerintah. Seluruh elemen bangsa harus terlibat dan berperan aktif dalam memerangi stunting di Indonesia. Saatnya kita peduli, anak-anak Indonesia harus sehat dan berhak atas gizi yang seimbang. Ayo bersama kita lawan stunting. Hari ini kami akan melakukan hasil proyek kami yang berjudul Edukasi dan Pola Asuh yang dapat mencegah stunting di lingkungan sekitarku. Berlatar belakang tingkat stunting di Indonesia yang cukup tinggi. Dan beberapa hasil observasi kami bahwa di wilayah tempat tinggal kami terdapat kasus stunting. Nah, untuk itu kami memutuskan untuk mengetahui lebih lanjut kasus tersebut. Setelah kami melakukan observasi tentang stunting ini, ada beberapa wilayah yang termasuk kategori stunting di wilayah-wilayah tertentu, yaitu di wilayah Lampung Agus, tepatnya di Posyandu yang terdapat kasus stunting sebanyak 3 anak. Kemudian kita mengunjungi langsung ke sana untuk melihat apakah kasus tersebut benar, dan kita datangi ke Posyandu dan rumah targetnya dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak dan berat badan anak apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Ciri-ciri stunting: yang pertama, tubuh kembangnya lambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan giginya lambat. Yang keempat, berat badan yang tidak naik bahkan cenderung menurun. Yang kelima, fokus dan memori belajarnya yang kurang. Penyebab stunting: yang pertama, ibu hamil kekurangan gizi. Yang kedua, pemberian ASI yang kurang. Yang ketiga, pola makan tidak seimbang. Yang keempat, kurangnya edukasi tentang masalah gizi anak. Yang kelima, pola asuh orang tua. Yang keenam, infeksi berkurang. Yang ketujuh, sanitasi kurang baik. Yang kedelapan, kurangnya akses pelayanan kesehatan. Dampak stunting: yang pertama, perkembangan otak terganggu sehingga sulit belajar. Yang kedua, tingkat kognitifnya terhambat. Yang ketiga, mudah terserang penyakit. Cara pencegahannya antara lain pemenuhan gizi ibu dan anak, kedua, ASI dan inovasi, ketiga, fasilitas kesehatan, yang keempat, akses sanitasi. Selanjutnya, kami melakukan observasi di wilayah yang ekonominya jauh lebih baik. Dari hasil observasi kami bertiga, wilayah kami bertiga tidak ditemukan stunting. Setelah itu kita lanjutkan pengukuran tinggi dan pengukuran berat badan beberapa anak usia maksimal 7 tahun untuk melihat apakah di lingkungan sekolah kami ada yang masuk kategori stunting. Selain kita melakukan pengukuran, kita menyebarkan survei ke orang tua. Dan kami juga melakukan penyuluhan ke anak-anak umur 7 tahun dan beberapa perwakilan orang tua siswa. Dan ini beberapa hasil dokumentasinya. Semua proyek ini kami lakukan bersama-sama dan simpulkan bersama-sama. Dari hasil proyek kami bisa disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan edukasi serta pola asuh orang tua dapat mempengaruhi stunting anak. Pada umumnya, stunting dimulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Apakah pada umur tersebut anak sudah mendapatkan asupan gizi yang baik, serta pola asuh yang baik dan edukasi mengenai pentingnya stunting? Hal ini terlihat pada anak usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena anak sudah memasuki sekolah dasar dan sudah kelihatan pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga di proses sekolah dasar, si anak kelihatannya seperti jika anak tersebut ternyata badannya tidak naik, badannya terlihat kurus, dan gaulannya nampak sering berdiri. Nah, itu beberapa dampak stunting. Sekian hasil proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.